Tugas Alpro yang pertama yaitu membuat program untuk membedakan angka genap dan angka ganjil. Yang perlu dilakukan, yang pertama dilakukan adalah membuat inputan integer input, masukkan angka. Di sini kita menggunakan if angka menggunakan modulo, sisa pembagian dari 2 sama dengan 0, hasilnya adalah angka genap. Dan jika hasilnya tidak 0, maka angkanya ganjil. Jadi fungsinya, jika sisa pembagian dari 2 sama dengan 0, angkanya genap. Dan jika tidak, angkanya ganjil. Kecobaran, kita masukkan angka 2, hasilnya genap. Tekan lagi, masukkan angka 1, hasilnya ganjil. Tugas kedua yaitu membuat variabel jalur masuk, nilai bahasa, dan nilai MTK yang diinput oleh user dengan output status. Yang pertama kita buat inputannya dulu. Kita masukkan jalur masuk sama dengan input, masukkan jalur masuk IPA atau IPS. Masukkan inputan nilai MTK sama dengan integer input, masukkan nilai MTK. Kita buat inputan nilai bahasa sama dengan integer input, masukkan nilai bahasa. Di sini kita gunakan if jika jalur masuk adalah IPA, dengan if lagi, if nilai MTK lebih dari, di sini disuruh 81, dan nilai bahasa lebih dari 76, maka statusnya lulus. Elif jika nilai MTK di antara 70 sampai 80, nilai MTK dan nilai bahasa di antara 70 hingga 75, status sama dengan lulus bersyarat. Dan jika tidak, maka status tidak lulus. Jika jalur masuk adalah IPS, if
nilai MTK-nya lebih dari 66, maka dan nilai bahasa lebih dari 71, status sama dengan lulus. Dan jika tidak, status sama dengan tidak lulus. Else, jika si user tidak menginputkan IPA atau PS, maka inputan tidak valid dan outputnya status kelulusan adalah status. Pencobaran masukkan IPA, nilai MTK nya kita coba di 73, 72, dan nilai bahasanya di 73, statusnya lulus bersyarat. Kita coba IPS, nilai MTK nya di bawah nilai kelulusan yaitu 60, dan nilai bahasanya di bawah nilai kelulusan juga 65, maka status tidak lulus. Jadi fungsi dari if ini adalah untuk menentukan jalur masuknya, dan if kedua ini untuk menentukan nilai ketika si user menginput jalur IPA. Else, ketika user tidak memasukkan IPA atau IPS, maka inputnya tidak valid. Tugas ketiga yaitu membuat kode program berdasarkan flowchart. Setelah terminator pertama start, dilanjutkan dengan processing simbol yang berisi nilai awal sama dengan 0, nilai akhir sama dengan 100, dan total nilai sama dengan 0. Lanjut ke decision kedua. Decision pertama yaitu apakah nilai awal lebih kecil dari atau sama dengan nilai akhir. Jika iya, maka akan lanjut ke decision kedua. Nilai awal lebih kecil atau sama dengan nilai akhir. Jika iya, if nilai awal modulus 2 sama dengan 0, maka bilangan sama dengan nilai awal ditambah 1. Jika tidak, maka bilangan nilai awal dikali dengan 2. Kita lanjut ke penjumlahan total nilai. Total nilai sama dengan total nilai tambah bilangan. Lanjut ke nilai awal sama dengan nilai awal ditambah 1. Lanjut ke outputnya. Outputnya itu hasil outputnya itu total nilai. Masukkan di sini. Total nilai adalah total nilai. Percobaan hasilnya 7626. Jadi jika nilai awalnya kurang dari nilai akhir,
maka dia akan lanjut ke decision kedua. Tapi ketika tidak, kita buat di sini 0, maka ia akan lanjut ke total hasil.